Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menjumpai Anda semua pada hari ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam online service dari GBT Medan Kota pada hari ini. Dan selamat menikmati ibadah bersama dengan saudara-saudara di dalam keluarga Anda pada pagi hari ini, Saudara, salam bagi kita semua yang ada di rumah, saudara yang ada mungkin menonton video ini di kantor atau di kamar, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan kita semua. Saya berdoa kita semua berada di dalam lindungan Tuhan. Dalam beberapa menit, saudara akan dipandu oleh worship leader untuk mengikuti ibadah online ini. Saudara, kita akan bernyanyi bersama lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Lalu saudara akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu saudara juga akan menerima doa berkat dari gembala. Dan kita akan berdoa bersama-sama dan mengikuti dengan baik, dengan sikap hormat kepada Tuhan setiap ibadah ini. Dan saya yakin kita akan mendapatkan sesuatu dari ibadah ini. Terima kasih saudara, selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji nama Tuhan. Tuhan itu begitu baik bagi hidup kita. Dalam bulan-bulan ini kita boleh memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan kita memperingati lagi kebangkitannya. Sempurna karya Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita masih ada lagi semua karena kemurahan Tuhan. Saya yakin kita yang mengenal Dia secara pribadi tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur, memuji-muji Tuhan. Pada hari ini, melalui ibadah ini, mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia layak menerima itu semua. Mari merenungkan kembali betapa kemurahan Tuhan yang besar, itulah yang melingkupi hidup kita hari lepas hari. Mari kita katakan, pujian syukurku kubawa padamu, ya Tuhan. Haleluya. Sebab kami sadar sepenuhnya ya Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini saya mengundang kita untuk kembali lagi menyadari bahwa dalam seumur hidup kita, kasih setia Tuhan sempurna menyertai kita. Kalau
Dia bukan hanya memelihara kita, tapi Dia sudah menebus dosa kita. Bahkan Dia merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan dan kekuatan bagi kita setiap hari. Dia memberikan penghiburan bagi kita. Bahkan Dia memberikan jaminan hari esok yang berkemenangan bersama kita. Tidakkah patut kita senantiasa menaikkan pujian syukur bagi Dia? Bahkan kita katakan bahwa hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita boleh mengangkat tangan kita. Dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ya Tuhan, kami persembahkan, ku persembahkan. Sebab kami sadar ya Tuhan, sadar bila kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari saudara yang terkasih, kita mengangkat tangan kita. Kita nyatakan dengan tulus, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari saudara yang terkasih, naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan penyembahan pada Tuhan. Oh haleluya. Terima
kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh mulia pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami yang boleh mengenal Engkau secara pribadi, itu pun bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami katakan bahwa hidup kami adalah penyembahan. Maka kami mau nyatakan ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap setia memuji dan menyembah Engkau. Kami akan tetap percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka kami mau katakan kami akan setia Tuhan sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Anugerah-Mu boleh kami nikmati lagi. Kami boleh datang beribadah pada Tuhan. Kami mau menaikkan puji dan sembah kami ya Tuhan. Bahkan kami mau menaikkan doa-doa kami, permohonan kami ya Tuhan. Dan kami mau juga pelajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau dimuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami juga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh mendapat perkenanan Tuhan lagi melayani Engkau. Dan Engkau juga yang terus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan, tidak ada yang kami bawa ya Tuhan selain hidup kami, selain syukur dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memulai ibadah kami. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita yang sudah ditebus mau datang ke hadapan Tuhan membawa pujian syukur kita. Saya yakin kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan bersukacita melalui pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
Tuhan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saudara yang terkasih, Mazmur 126 berisikan tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Kita akan sangat dikuatkan ketika kita membaca ini. Kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna. Apapun keadaan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita dan Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian ini, kita percaya bahwa semuanya ada waktunya dan waktu Tuhan itu indah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, emas itu sangat berharga. Tetapi kita lebih berharga daripada emas. Itulah yang Tuhan katakan, karena memang kita diciptakan punya tujuan, dan tujuan itu Tuhanlah yang menetapkannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara sekalian, biarlah dalam perjuangan kita hari lepas hari, kita tidak pernah melupakan bahwa
Tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap terhibur, bahwa dalam perjuangan hari lepas hari kita tidak pernah sendiri dan tidak akan pernah sia-sia apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Melalui pujian ini kita mau serahkan hidup kita juga untuk boleh dipakai oleh Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang kita tidak boleh lupa, emas itu tidak terjadi sedemikian indah begitu saja, tetapi emas itu dibentuk, dibakar sedemikian rupa. Dia mengalami satu proses yang panjang, bahkan proses yang berat. Demikian jugalah hidup kita. Banyak sekali firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa justru di dalam penderitaanlah anugerah Tuhan itu akan semakin sempurna dalam hidup kita. Dan lewat penderitaan juga kita akan dibawa semakin dekat lagi dan bahkan bergantung pada Tuhan. Dan bahkan lewat proses itu juga kita boleh dibentuk untuk menjadi emas yang lebih berharga lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan menjadi bejana yang boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan lagi, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buat hidupku berharga di mata-Mu, Yesus. Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dalam perjuangan kita tidak pernah sendiri. Bahkan semakin nyata lagi anugerah Tuhan kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggil
menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan lembut, angkat tanganmu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami dari sehari ke sehari. Sebagai pernyataan syukur kami sudah menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Kiranya itu memperkenankan hati-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Engkaulah yang akan menolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami semua berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kita tadi telah membaca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dari pembacaan ini saya memberikan tema khotbah atau firman Tuhan hari ini, muliakanlah penebusmu. Muliakanlah penebusmu. Di dalam ayat ini tadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus waktu itu, dan bagi kita saat ini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dimulai dari kalimat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kemudian ada kalimat di ayat yang ke-19, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kata dibeli di sini artinya ditebus. Jadi dalam situasi saat itu atau konteks saat itu, arti kata dibeli di sini adalah barang yang telah terjual atau tergadai baik di pasar maupun kepada orang lain ditebus, dibayar lagi sehingga kembali kepada pemiliknya. Kembali kepada pemiliknya. Jadi arti penebus di sini, tadi arti dibeli adalah ditebus, sedangkan penebus itu sendiri siapa? Penebus adalah pihak yang mengambil alih kepemilikan, yaitu Kristus. Ya, dalam istilah bisnis modern ini kita kenal dengan istilah akuisisi atau take over. Akuisisi, diambil alih kepemilikannya.
Hal ini akan lebih jelas kalau kita membaca di dalam surat Rasul Petrus yang dikenal sebagai surat-surat umum. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saya ulangi di sini, kata kamu telah dibeli tadi, berarti ditebus. Penebus itu siapa? Adalah yang mengambil alih kepemilikan, yaitu Kristus. Yang oleh Rasul Petrus dikatakan di sini, bukan dengan barang yang fana. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, di sini Allah menegaskan kepada kita dari dua sisi. Yang pertama, bahwa kita adalah miliknya. Bukan milik kita sendiri. Bahwa kita harus memuliakan Dia. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain yang perlu kita syukuri, yang perlu kita banggakan adalah kita disebut sebagai bait Roh Kudus. Sebagai rumah bagi Roh Kudus. Artinya kalau sudah rumah, di sini tempat Roh Kudus tinggal atau berdiam. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Jadi karena kita adalah milik Allah, karena kita adalah begitu berharga, maka kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita berharga. Saudara-saudara, apa yang ada pada kita, mungkin itu kendaraan yang kita gunakan, itu akan digunakan orang untuk menilai kita. Atau mungkin kita tinggal di mana, di daerah mana, komplek apa. Itu menjadi satu nilai, saudara-saudara. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita miliki sekarang, tapi lain waktu tidak. Itu bisa bertambah. Tapi kepemilikan di sini adalah kepemilikan yang permanen. Di mana kita dikatakan milik Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mengapa permanen, saudara-saudara? Karena Allah tidak mungkin melepaskan kita lagi dari kepemilikannya karena Dia menebus kita dengan begitu mahal. Tapi selain daripada itu tidak mungkin ada juga yang sanggup membayar harga tebusan yang dibayar oleh Kristus untuk memiliki kita. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Ini luar biasa. Kita rupanya begitu berharga. Apa yang membuat kita begitu berharga? Yaitu kita adalah milik Allah. Kita di dalam hidup kita ada Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan. Tetapi kita tidak boleh hanya bangga, saudara-saudara. Tapi kita juga harus bertanggung jawab, yaitu memuliakan Allah dengan tubuh. Ya, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Sebab tubuh kita adalah milik Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita baru saja melewati atau merayakan
Jumat Agung sebagai hari kematian Kristus, dan Paskah sebagai hari kebangkitan Kristus. Penebusan melalui kematian Kristus adalah jaminan pengampunan dosa. Artinya kita masih seperti keadaan kita. Tampak dari luar, tampak secara tubuh. Tapi status kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah disucikan dari dosa melalui penebusan Kristus. Itulah disebut oleh Petrus tadi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, atau kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan menuju hidup kekal bagi orang percaya. Saya harus garis bawahi di sini, jaminan kebangkitan menuju hidup kekal. Karena kalau hanya bangkit, semua manusia nanti akan bangkit. Tetapi ada orang bangkit untuk dihukum, masuk neraka. Tapi bagi orang percaya kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan menuju hidup yang kekal bagi orang-orang percaya. Jadi saudara-saudara, di sini diingatkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kenapa dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu? Karena memang kita masih di dalam tubuh. Kita belum mati. Ya tentu saja kita belum bangkit. Tapi hal yang ditekankan di sini, yang luar biasa, yang kita banggakan di sini, yang kita harus pertanggungjawabkan, yang kita harus syukuri di sini adalah tubuh kita telah menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus. Tubuh kita telah menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, muliakanlah Allah atau penebusmu dengan tubuhmu. Menekankan dua hal yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Muliakanlah penebusmu. Yang pertama adalah dengan bagaimana kita memuliakan Allah atau memuliakan penebus kita. Yang pertama adalah menjadikan tubuh sebagai bait Allah. Yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Menjadikan tubuh sebagai bait Allah yang pertama. Dan yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Kita lihat yang pertama. Menjadikan tubuh sebagai bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tapi sebelum kita membaca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, saya mengajak saudara untuk mengulangi kembali membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sebagai nats pembuka kita tadi. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, saya kutip saja. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, sekarang kita membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus di pasal ini mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Di sini Paulus sedang mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu.
Tapi ayat yang ke-17 ada di sini peringatan yang begitu keras dari Rasul Paulus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Apakah ini ancaman? Paulus sedang berbicara serius di sini. Bahwa kamu harus bangga sebagai bait Allah dan kamu harus memperhatikan dengan baik keadaanmu sebagai bait Allah. Kenapa tubuh kita dikatakan sebagai bait Allah? Karena roh Allah diam di dalam tubuh kita. Kenapa kita disebut tubuh kita sebagai bait Allah? Karena roh Allah diam di dalam tubuh. Lalu selanjutnya, karena tubuh adalah bait Allah, harus dipelihara, harus dikuduskan. Inilah yang saya maksudkan dengan bagian pertama ini, yaitu menjadikan tubuh sebagai bait Allah. Artinya kita menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Ini merupakan hal yang sangat serius, saudara-saudara. Ini merupakan hal yang sangat serius. Karena tubuh kita adalah bait Allah, harus dipelihara, harus dikuduskan, sampai Rasul Paulus mengatakan, barang siapa membinasakan. Kata membinasakan di sini dipakai juga kata defiles. Mengotori, mencemari. Jadi saudara-saudara, karena kita adalah bait Allah, kalau kita mencemari tubuh ini, maka kita bertanggung jawab kepada Allah. Maka Allah akan menghukum kita. Saya mau menceritakan satu hal kepada saudara sebagai contoh saja. Dari kitab Daniel 5 ayat 1 sampai ayat 30. Ini kisah tentang Raja Belshazzar, anak dari Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dia dihukum Tuhan, dia terbunuh karena apa? Menajiskan perkakas bait Allah. Di suatu malam dia berpesta dengan para gundiknya, para pegawai-pegawainya. Dan dia menyuruh orang mengambil perkakas bait Allah yang dibawa dari Yerusalem oleh Nebukadnezar. Dan dijadikan sebagai tempat minum mereka, sebagai piala mereka. Sehingga Tuhan menampakkan satu gambar di dinding. Membuat gelisah Raja Belshazzar. Sampai akhirnya dipanggillah ahli nujum. Karena tidak ada yang bisa menafsirkan. Dipanggil pula Daniel. Lalu Daniel memperingatkan. Karena kamu tidak menghormati Allah yang kudus. Daniel 5 ayat 1 sampai 30 mencatat bahwa malam itu juga Raja Belshazzar terbunuh. Ya. Malam itu juga Raja Belshazzar terbunuh. Jadi kalau Paulus mengatakan barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Karena bait Allah itu adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Berarti kita tidak boleh main-main dengan tubuh kita. Kita harus jadikan itu sebagai bait Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, beberapa waktu ini kita beribadah online service church. Yaitu beribadah di rumah. Ya, beribadah di rumah. Kalau di gereja mula-mula, saudara-saudara, jemaat itu beribadah dari satu rumah ke rumah yang lain, berpindah-pindah. Tapi pada masa pandemi COVID-19, saudara-saudara, jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Itu luar biasa. Artinya ada ibadah serentak.
Ada yang menggunakan teknologi secara online. Ada gereja-gereja yang memang sudah ada acaranya teratur bisa dibagikan. Apa implikasinya saudara-saudara? Apa implikasi online service church atau beribadah di rumah? Maksudnya implikasi di sini dampak tidak langsungnya. Ketika kita beribadah di rumah, saudara sadarkah bahwa rumahmu menjadi bait Allah? Malah gereja yang tidak ada ibadah, saudara. Implikasi berikutnya, ruang tamu. Karena ada orang ibadah online tidak kumpul. Ada orang di kamarnya karena semua punya gadget sendiri, punya laptop. Jadi orang bisa masing-masing beribadah. Rumahmu menjadi bait Allah, ruang tamumu menjadi bait Allah, ruang privatmu menjadi bait Allah. Apalagi saudara-saudara? Peralatan yang kau gunakan, gadget, laptop, televisi, itu menjadi instrumen ibadah. Dan itu dirangkum bahwa ruangan hatimu menjadi bait Allah. Saya katakan tadi, ketika ibadah kita online, rumahmu menjadi bait Allah. Ruang tamumu menjadi bait Allah. Ruang privatmu menjadi bait Allah. Peralatan yang kau gunakan itu menjadi instrumen ibadah. Dan ruang hatimu menjadi bait Allah. Karena roh Allah berdiam atau hadir di dalamnya. Ini menjadi istimewa, ini menjadi begitu berharga dan mulia. Karena Allah berkenan hadir dan diam di dalamnya. Yaitu di dalam tubuh kita. Haleluya. Ini yang pertama yang perlu kita sadari. Bahwa kita memuliakan penebus dengan cara menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Jadi saudara-saudara, rumah yang kau tempati itu sudah menjadi bait Allah. Jangan diizinkan sesuatu yang najis masuk di dalamnya. Jangan biarkan sesuatu yang najis masuk dalam ruang tamumu, karena itu sudah jadi bait Allah. Jangan menjadi najis ruang privatmu, karena itu sudah menjadi bait Allah. Demikian juga peralatan yang kau gunakan. Nah, sekarang ini saudara-saudara, peralatan canggih. Dengar khotbah bisa di gadget. Habis dengar khotbah bisa langsung kasih persembahan dari gadget yang sama, saudara-saudara. Ini bukan mau mengingatkan, tapi kalau saudara jadi ingat ya nggak apa-apa. Tapi sadarkah saudara, khususnya saudara anak-anak muda, hati-hati dengan gadgetmu. Engkau pakai itu untuk ibadah, kau pakai itu baca Alkitab, tapi kau pakai juga itu untuk hal yang salah. Harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Demikian juga dengan tubuhmu. Di dalamnya berdiam Roh Kudus. Maka jangan biarkan hal apapun yang kotor menajiskan tubuhmu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, memuliakan penebus. Yang pertama tadi, menjadikan tubuh sebagai bait Allah. Dan yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Roma 12 ayat 1. Sebelum kita membaca Roma 12 ayat 1, saya mengajak saudara membaca kembali dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang kedua.
Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa alasannya? Alasannya adalah demi kemurahan Allah. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh karena kita sudah diberi kemurahan Allah, yaitu penebusan melalui darah Kristus, kebangkitan Kristus, sehingga kita hidup. Bahkan tubuh kita dijadikan menjadi bait Roh Kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Ada 3 di sini, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa artinya yang hidup? Berarti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, berarti tubuh kita ini berguna untuk kemuliaan Allah. Tubuh kita ini produktif, menghasilkan buah. Yang hidup itu berpengaruh. Lalu yang kudus artinya utuh. Sepenuhnya kita persembahkan kepada Allah. Artinya khusus, tidak asal-asalan. Dan juga sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara tidak mempersembahkan secara utuh, tidak khusus, tidak sungguh-sungguh, itu bukanlah persembahan yang kudus. Lalu dikatakan di sini yang ketiga, selain yang hidup yang kudus adalah yang berkenan. Yang berkenan. Apa artinya yang berkenan, saudara-saudara? Murni. Saudara pasti tidak mau menerima pemberian yang tidak tulus. Murni, tulus dan dedikatif. Benar-benar diberikan dengan sukarela, dengan pengorbanan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus di sini, kita diingatkan oleh Rasul Paulus. Kalau sudah dikatakan di sini, persembahkanlah tubuhmu, itu sudah menyangkut seluruh hidup kita. Berarti tangan kita memuliakan Tuhan dengan apa yang dikerjakan tangan kita. Kemana kita melangkah adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita katakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kita pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ada dalam hati kita, niat hati kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Karena apa? Karena tubuh itu menjadi bagian yang paling terakhir. Orang bisa mempersembahkan apa saja. Yang penting tubuhnya selamat. Seperti yang dikatakan iblis kepada Allah ketika Ayub mau dicobai. Engkau memberikan kepada dia kekayaan. Ambil hartanya, kata Allah. Setelah diambil, Ayub tetap memuliakan Tuhan. Lalu iblis mengatakan, apapun dikorbankan orang demi tubuhnya. Tuhan bilang, sudah saya berikan tapi jangan ambil nyawanya. Tubuh menunjukkan totalitas hidup kita, saudara-saudara. Muliakanlah penebusmu. Artinya apa? Ada 2 hal di sana tadi.
Yaitu mempersembahkan, atau menjadikan tubuh sebagai bait Allah. Dan yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Ini adalah perpaduan antara diri kita sebagai bait Allah dengan hidup kita sebagai persembahan. Karena itu saudara-saudara, kita harus memuliakan Allah dalam segala hal. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Saya mengajak saudara membaca satu ayat sebagai ayat penutup. Dari 1 Korintus 10 ayat 31, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum. Pasti semua orang makan. Pasti semua orang minum. Tetapi ditambahkan, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Paulus mengingatkan, dan ini menjadi kebanggaan kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Aku dan saudara adalah bait Roh Kudus. Ini yang membuat kita berbeda. Yaitu apa yang ada dalam kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Dan ayat yang ke-20 dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Karena kamu telah dibeli atau ditebus. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi fair saudara-saudara. Tuhan membuat kita menjadi begitu berharga, begitu mahal. Tidak bisa diganti dengan emas atau perak. Karena apa? Kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus menghargai dengan cara apa? Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Dan menjadikan tubuh kita sebagai persembahan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan. Inilah inti dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Muliakanlah penebusmu. Jadi saudara-saudara, muliakanlah penebusmu artinya jadikan tubuhmu sebagai bait Allah, jaga kekudusan. Dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Artinya totalitas hidup kita berikan kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mungkin ini mengingatkan saudara, mungkin ini menegur saudara. Tetapi semua itu karena Tuhan mengasihi kita semua. Sebentar kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini untuk merenungkan firman Tuhan sebagai respon kita
kepada Tuhan dan juga sebagai komitmen kita. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertatiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya hidup kami, karena kami telah ditebus melalui darah yang mahal. Bahkan tubuh kami menjadi bait Roh Kudus, sehingga kami begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan kami adalah milik-Mu sendiri ya Tuhan, yang sudah pasti Engkau jaga, Engkau pelihara ya Tuhan. Dan kami juga diingatkan oleh Tuhan, supaya tubuh kami, supaya hidup kami yang adalah bait Allah, bait Roh Allah, yang adalah milik Allah ini, kami jaga, kami pelihara dalam kekudusan. Bahkan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah perkataan kami mempermuliakan Engkau. Tangan kami mengerjakan pekerjaan yang mempermuliakan Engkau. Kemana kami melangkah untuk mengerjakan pekerjaan yang mempermuliakan Engkau. Apa yang ada pada kami, rumah kami, benda-benda alat-alat yang kami gunakan, di mana Tuhan sudah berkenan hadir memakainya, kami hargai dan kami gunakan itu untuk kemuliaan-Mu. Ambil alihlah seluruhnya Tuhan, karena memang kami adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Kuatkan kami, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, mengerjakan firman-Mu. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita, dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita, bagi keluarga kita, bagi masing-masing kita, karena kita yakin, percaya tanpa Tuhan kita nggak bisa melewati masa-masa ini, tanpa kekuatan dari Tuhan kita nggak bisa. Mari saya mengundang kita semua untuk berdoa dengan sikap hati kepada Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menikmati ibadah kami. Pada hari ini kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Kami pun sudah mendengar firman-Mu dan kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami diubahkan. Kami diajar, dididik dan diingatkan kembali. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Hidup kami, tubuh kami adalah bait Allah Roh Kudus yang berdiam dan menguasai setiap hidup kami. Kami mau dipimpin Allah Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami dalam firman Tuhan pada hari ini. Berkati pelayanannya, keluarganya, apapun yang direncanakan, diimpikan, isi hatinya, biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh menikmati firman Tuhan. Di mana banyak orang yang gak bisa menikmati firman Tuhan, gak bisa dengar firman Tuhan, tapi kami diberikan keistimewaan ini. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa bagi Indonesia, biar tangan pengasihan-Mu dan belas kasihan-Mu masih ada atas Indonesia. Biar kiranya Tuhan mau memulihkan keadaan Indonesia. Tuhan mau memulihkan Indonesia dari masa krisis ekonomi ini, dari masa krisis ini, dari masa virus COVID-19 ini. Tuhan mau halau virus ini ya Tuhan. Dan Indonesia bisa kembali bangkit. Indonesia bisa kembali pulih seperti sedia kala. Karena kami percaya itu karena kuasa Tuhan, dan biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu melewati masa-masa ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah kami. Kami menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam tangan Tuhan. Berikan kepada pemerintah kami Tuhan hati yang takut kepada Tuhan, hikmat, kekuatan dari Tuhan dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga setiap keputusan kebijakan hari-hari ini merupakan kebijakan yang mengandung kebijaksanaan dari Tuhan juga. Dan biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap pasien-pasien yang harus dirawat karena virus COVID-19 ini. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan hati yang gembira penuh sukacita, sehingga mereka boleh disembuhkan karena kuasa Tuhan, nama Tuhan pun ditinggikan. Kami berdoa bagi setiap petugas medis, dokter, perawat yang mengurus, yang melayani setiap pasien-pasien ini. Berikan kekuatan yang dari Tuhan, berikan hikmat untuk mengerjakan tugasnya, untuk melayani. Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi kota Medan, biar kiranya tangan Tuhan masih ada atas kota ini, dan kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di kota ini. Kami masih menikmati berkat-berkat Tuhan dari kota ini. Biar kiranya berkat Tuhan ada atas kota ini, biar kiranya Tuhan anugerahkan juga keamanan dan kesejahteraan atas kota Medan. Pemerintah kota ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya pemerintah kota ini benar-benar memerintah dengan baik ya Tuhan, dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kami yang memberikan dengan sukacita di dalam kelimpahan kekurangan kami, Tuhan yang memberkati dengan berkat sesuai dengan porsi bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Dan biar kiranya melalui hidup kami, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Hidup kami semakin hari semakin memperkenankan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kami, memberkati setiap kami. Tuhan yang akan menyertai setiap kami dan menjalani setiap hari, biar hari-hari kami, biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita dan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dari siang hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu, yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.